Oke, kita lanjutkan ke pengaruh ion sejenis atau ion senama terhadap kelarutan. Nah, masih ingat ilustrasi ini? Ini adalah grafik perubahan kelarutan perak kromat yang tadinya tinggi ini kelarutannya kalau dalam air murni, tapi kemudian kelarutannya makin lama makin berkurang kalau ke dalamnya ditambahkan ion kromat. Makin banyak ion kromatnya, nih makin ke sebelah kanan, kelarutan akan makin kecil. Nah, jadi ion sejenis atau ion senama itu akan mengurangi kelarutan. Nah, untuk contohnya kita akan lihat di contoh soal berikut ini yang akan dibahas, soal nomor 7. Nah, jika diketahui KSP AgCl adalah 1 kali 10 pangkat minus 10, kita ditanya berapa kelarutannya di dalam air. Nah, kalau di dalam air itu berarti AgCl-nya ini tidak memiliki ion senama karena, saya gambarkan dulu ya, saya tuliskan dulu. Dalam air AgCl itu terlarut, saat jumlah terlarutnya maksimal dia akan mencapai kesetimbangan antara bentuk solid dan aqueousnya. Nah, pada saat yang sama, kalau kita punya pelarut air, nah air juga terurai menjadi ion H+ dan ion OH-. Nah, di sini tidak ada ion yang sejenis. Jadi kita punya ion Ag dan Cl, tapi dalam pelarutnya itu tidak ada ion yang sama. Jadi intinya di sini kelarutan AgCl itu tidak akan berpengaruh. Kelarutannya tidak akan berkurang di dalam air. Jadi kalau mula-mula kita punya AgCl m mol per liter, dia hanya akan terlarut sebagian. Saat jumlah yang bisa larutnya maksimal, nanti kita hanya akan mendapatkan S mol per liter ion Ag dan S mol per liter ion klor. Kalau kita akan hitung KSP-nya, berarti KSP-nya itu adalah hasil kali kelarutan ion-ionnya. Ion Ag dan ion Cl. Tadi kita misalkan konsentrasinya masing-masing S. Nah, karena kita ditanya berapa kelarutannya dalam air, kita berarti tinggal masukkan saja data KSP-nya. Nah, KSP ini sebagai informasi, ini sudah diukur dengan pelarut standarnya air, suhunya 25 derajat Celcius dan tekanannya 1 atmosfer. Nah, KSP-nya 1 kali 10 pangkat minus 10. Berarti kita bisa langsung mendapatkan kelarutannya adalah 1 dikali 10 pangkat min 5 mol per liter. Nah, sekarang gimana kelarutannya kalau kita campurkan AgCl di dalam, ini yang B, larutan AgNO3 0,1 molar. Nah, jadi kita observasi dulu nih, kita punya AgCl. AgCl-nya sendiri terlarut, hanya sebagian. Dia terurai sebagian pada saat jumlahnya udah maksimal, terjadi kesetimbangan antara bentuk solid dan bentuk aqueousnya atau larutannya. Kalau kita misalkan kelarutannya S, berarti kita nanti akan memiliki ion Ag sejumlah S mol per liter, ion Cl-nya juga. Nah, kalau kita larutkan AgCl ke dalam AgNO3, ingat ini ada ion nitratnya nih. Ini mengakibatkan AgNO3 itu terlarut seluruhnya menjadi ion-ionnya tentu ya. Nah, reaksi pelarutannya di sini bukan reaksi kesetimbangan karena AgNO3 ini adalah senyawa yang mudah larut. AgNO3-nya di sini 0,1 molar. Nah, apa yang terjadi dengan senyawa yang mudah larut? Kalau senyawanya mudah larut, seluruhnya itu akan terurai menjadi ion-ionnya. Jadi kalau mula-mula 0,1 molar atau 0,1 mol per liter, nanti seluruhnya akan terurai menjadi ion-ionnya. Jadi di akhir reaksi udah nggak ada lagi AgNO3, kita akan punya ion Ag+ dan ion NO3 sejumlah 0,1 molar. Nah, sementara kalau untuk yang sukar larut, kalau mula-mula kita punya M molar, nggak seluruhnya tuh berubah jadi ion. Jadi nanti kita hanya akan dapat ion Ag sejumlah S dan ion Cl- sejumlah S. Nah, di sini ada ion yang sama atau ion senama. Ion apa sih yang samanya? Nah, di sini Ag
diperoleh dari AgCl dan dari AgNO3. Sementara kalau Cl jumlahnya tetap S ya, nggak ada ion senamanya. Ion NO3 itu tidak sama dengan ion Cl. Nah, apa yang berubah di sini? Yang akan berubah itu adalah kelarutannya. Kalau KSP tidak akan berubah. Nah, KSP dari senyawa yang sukar larutnya itu akan tetap. Tadi kan KSP-nya 1 kali 10 pangkat minus 10. Dia tetap segitu. Cuma konsentrasi Ag-nya sekarang jadi ada dari dua sumber nih. S dari AgCl dan 0,1 mol per liter dari AgNO3. Jadi kita jumlahkan S ditambah 0,1. Satuannya molar atau mol per liter. Nah, ion Cl-nya dia jumlahnya tetap hanya S aja. Nggak ada ion senama berupa Cl. Nah, kalau kita selesaikan persamaan ini, kita akan memperoleh persamaan kuadrat. Nah, cuman kita perlu ingat bahwa nilai kelarutan itu sangat kecil. Jadi kalau sesuatu yang sangat kecil ditambah 0,1, sesuatu yang sangat kecilnya ini jadi nggak signifikan. Jadi bisa kita abaikan, kita anggap 0. Tapi jangan ini yang kita anggap 0 ya, karena di sini operasinya operasi perkalian. Jadi kita boleh menganggap 1 kali 10 pangkat min 10 itu sama dengan 0,1 dikali S. Nah, jadi S-nya adalah 1 dikali 10 pangkat min 9 mol per liter. Kelihatan di sini ya, kelarutannya berkurang. Ini jadi 10 pangkat min 9. Padahal tadi kalau dalam air, kelarutannya itu adalah 1 kali 10 pangkat min 5. Berkurang ya, berkurangnya juga jauh. Ini jadi tinggal 1 per 10.000 kalinya. Nah, kita coba lagi kalau ion senamanya yang lain. Tadi kita punya AgCl, sama kayak tadi ya. Dia terurai sebagian jadi ion-ionnya atau terlarut dalam jumlah sedikit. Karena kita nggak tahu angkanya berapa, misalkan aja. Nah, kemudian kita melarutkan AgCl-nya itu di nomor C ini di dalam BaCl2 0,1 molar dalam larutan barium klorida. Nah, barium klorida ini adalah senyawa yang mudah larut. Jadi reaksi penguraiannya atau reaksi ionisasinya itu bukan reaksi kesetimbangan. Jadi kalau kita punya 0,1 molar BaCl2 itu seluruhnya akan terurai jadi ion-ionnya. Nah, di situ ion Cl-nya 0,2 molar ya, karena koefisiennya 2 atau 0,2 mol per liter. Nah, sekarang ion senama yang ada di sini adalah ion klor. Karena ion klornya ada dari AgCl sejumlah S mol per liter dan ada dari BaCl2 sejumlah 0,2 mol per liter. Nah, yang tetap di sini adalah nilai KSP. Nilai KSP senyawa sukar larutnya atau AgCl dalam hal ini itu selalu tetap. Tetap berapa? 1 kali 10 pangkat min 10. Konsentrasi Ag-nya di sini hanya S aja. Ba kan nggak senama dengan Ag. Di S aja. Nah, konsentrasi Cl-nya jadi sejumlah S ditambah 0,2 mol per liter atau molar. Nah, ini di sini juga ada yang harus diabaikan kan? Yang harus diabaikan ini karena nilainya sangat kecil. Jadi kita anggap aja 1 kali 10 pangkat min 10 itu sebenarnya S dikali 0,2. Jadi S-nya berkurang juga sih. Nah, jadi berapa nih? Jadi 0,5 dikali 10 pangkat min 9 atau jadi 5 dikali 10 pangkat min 10 mol per liter. Nah, kelihatannya makin banyak ion senamanya. Ini kan ion senamanya 0,2 molar ya. Kelarutannya turun makin jauh lagi. Tadi dari 10 pangkat min 5 jadi 10 pangkat min 9, ini jadi 5 kali 10 pangkat min 10. Nah, ini bukti bahwa ion senama itu akan mengurangi kelarutan. Nah, kita lihat lagi contoh berikutnya nomor 8. Jika diketahui pH larutan jenuh AlOH3 kali adalah 10 min log 3,
maka tentukanlah kelarutan ALOH 3 kali dalam larutan ber-pH 13. Nah, saya akan mulai dulu dari pH-nya. Larutan ALOH 3 kali pada saat dia sudah mencapai jumlah maksimal yang bisa larutnya, itu akan mengalami kesetimbangan antara bentuk solid dan bentuk larutannya seperti ini. Nah, kalau kita misalkan jumlah yang terbentuknya adalah sejumlah S atau solubility-nya S, jadi nanti masing-masing kita akan memperoleh ion Al sejumlah S dan ion OH- sejumlah 3S mol per liter. Nah, pH larutannya pada saat dia tepat jenuh, berarti pada saat dia udah maksimal jumlah yang bisa larutnya, itu adalah 10 dikurangi log 3. Berarti larutan ini basa ya, jadi kita konversi dulu jadi POH, berarti POH-nya 4 ditambah log 3. Dari sini kita tahu berarti konsentrasi ion OH-nya itu adalah 1/3 dikali 10 pangkat min 4. Ingat ya, ini operasinya positif penambahan, jadi ininya jadi 1/3 ya. Atau kalau mau dihitung, hitung manual bisa nanti ketemu. Nah, konsentrasi ion OH- di sini tadi adalah 3 kali kelarutannya. Jadi 3S itu di sini adalah 1/3 dikali 10 pangkat min 4. Jadi kalau gitu S-nya adalah 1/9 dikali 10 pangkat min 4. Nah, untuk apa saya mencari kelarutannya? Saya akan mencari KSP-nya dulu di sini. KSP ALOH 3 kali, kalau kita hitung caranya adalah seperti ini. Nah, konsentrasi Al-nya tadi karena kita nggak tahu, kita boleh misalkan S, konsentrasi ion OH- 3S. Jadi ini adalah 27 S pangkat 4. Nah, karena kita udah tahu solubility-nya 1/9 dikali 10 pangkat min 4, berarti kita tinggal hitung KSP-nya. 27 dikali 1/9 dikali 10 pangkat min 4 pangkat 4. Nah, jadi KSP-nya adalah 27, 9 pangkat 4, ini berarti 81 kali 81 gitu ya. Dikali 10 pangkat min 16. Saya sederhanakan karena ini ternyata bisa dibagi 3. Karena 81 bisa dibagi 27 gitu ya. Jadi angkanya biar nggak terlalu besar ya. 81 dibagi 27 itu 3 kan, jadi ini 3/81. Salah, kebalik. 1/3 kali 81, jadi 243 ya. Kali 10 pangkat min 16. KSP-nya segini. Nah, sekarang ALOH 3 kali ini kita larutkan di dalam larutan ber-pH 13. Maksudnya apa sih? Nah, dalam larutan ber-pH 13 atau pH-nya 1, ada ion OH- yang jumlahnya lumayan banyak nih. Banyak banget malah ya untuk larutan. 10 pangkat min 1 molar atau 10 pangkat min 1 mol per liter. Jadi kita anggap ini ada ion senama berupa ion OH-. Jadi nanti konsentrasi ion OH-nya selain dari ALOH 3 kali yang jumlahnya tadi kita misalkan 3S, nanti ada lagi juga dari larutan ber-pH 13 ini. Nah, di sini nilai KSP itu akan selalu tetap. Tadi kita sudah hitung untuk KSP-nya. KSP-nya itu 1/243 dikali 10 pangkat min 16. Ion Al nggak punya ion senama, jadi tetap S jumlahnya. Ion OH-nya jadi 3S ditambah 10 pangkat min 1. Di sini pasti ada pengabaian juga nih. S-nya kecil banget dibandingkan 0,1, jadi S-nya kita abaikan aja, anggap 0. Jadi 1/243 dikali 10 pangkat min 16, kita anggap aja S dikalikan 10 pangkat min 3. Nah, jadi kelarutan ALOH 3 kali dalam larutan ber-pH 13 itu sekarang bisa kita hitung. Jadi 1/243 dikali 10 pangkat min 13 mol per liter. Oke, ini pengaruh ion senama lagi.
sekarang kita lanjut berikutnya ke nomor 9. Nah, nomor 9 dan 10 ini adalah contoh cara memprediksi apakah campuran yang kita buat itu akan mengendap atau enggak. Nah, nomor 9 dulu kita lihat. Diketahui KSP CaOH 2 kali adalah 8 kali 10 pangkat min 6. Nah, berarti CaOH 2 kali ini adalah senyawa yang sukar larut di sini. Nah, sekarang yang dicampurkan itu adalah 10 ml CaCl2 0,2 molar dengan 10 ml larutan NaOH. Periksalah apakah akan terjadi endapan atau tidak. Nah, sebelumnya kita analisis dulu nih. Di sini kita punya apa aja? Yang pertama kita punya larutan CaCl2 sebanyak 10 ml dan konsentrasinya 0,2 molar. Berarti kalau dihitung jumlah molnya molar kali volumenya 2 milimol ya. Nah, CaCl2 ini adalah senyawa yang mudah larut. Kenapa saya yakin? Karena tidak diberi keterangan KSP-nya juga ya di sini. Berarti seluruh CaCl2 itu terurai menjadi ion-ionnya. Jadi CaCl2-nya udah nggak ada, nanti di akhir kita punya 2 milimol Ca2+ dan 4 milimol ion Cl- di dalam larutan bervolume 10 liter. Itu yang pertama ya. Berarti kita punya, nanti saya gambarkannya ada ion Ca dan ion Cl sejumlah 2 dan 4 milimol. Nah, kemudian kita tambahkan ke dalamnya 10 ml NaOH 0,01 molar. Berarti jumlah molnya adalah 0,1 milimol. Nah, NaOH ini adalah basa kuat. Berarti seluruhnya terurai menjadi anion dan kationnya. Jadi seluruhnya berubah menjadi Na+ dan OH-. Nanti di akhir reaksi udah nggak ada lagi NaOH. Kita punya 0,1 milimol ion Na dan 0,1 milimol ion OH atau ion hidroksida. Nah, sebagai ringkasan berarti nanti di dalam campuran kita itu akan ada ion Ca, ada ion Cl-, ada ion Na+, dan ada ion OH-. Nah, di soal tadi diberi keterangan bahwa KSP CaOH 2 kali diketahui. Berarti kalau dalam campuran ini ion Ca dan ion OH- berinteraksi, ini kemungkinan bisa mengendap. Nah, kita tinggal prediksi aja nih dia mengendap atau enggak. Nah, cara untuk tahu dia mengendap atau enggak, kita perlu lihat lagi apa yang disebut sebagai QC atau quotient reaksi. Masih ingat nggak sih dulu lagi belajar kesetimbangan, ada yang disebut quotient reaksi. Quotient reaksi itu sebenarnya hasil kali konsentrasi ion-ion yang ada dalam kesetimbangan, tapi saat itu belum tentu saat kesetimbangan. Jadi itu adalah hasil kali kelarutan ion-ion yang akan nanti kita bandingkan dengan KSP-nya. Jadi kalau kita mau menghitung QC untuk larutan ini, untuk senyawa ini, berarti kita kalikan konsentrasi Ca2+ dikali OH- kuadrat juga. Nah, seandainya nilai hasil kali kelarutan ini terlalu besar, berarti ini dianggap reaksinya udah terlalu banyak ke kanan. Nah, apa yang terjadi kalau reaksi terlalu banyak ke kanan? Reaksi ini akan berusaha mencapai kesetimbangannya kembali. Dia akan berusaha bergeser ke sebelah kiri. Pihak kiri itu adalah pihak yang solid. Jadi, kalau nilai QC dari suatu reaksi itu udah lebih besar daripada KSP-nya, atau dulu kita sebut KC, maka kesetimbangan itu akan bergeser ke sebelah kiri. Jadi akan lebih banyak jumlah yang mengendapnya. Nah, sebaliknya, kalau nilai QC ini lebih kecil daripada KC-nya atau KSP-nya, lebih kecil dari tetapan kesetimbangannya, maka reaksi ini ternyata kan kurang bergeser ke kanan. Nah, nanti reaksinya akan berlangsung ke kanan. Kalau ke kanan berarti akan bergeser ke pihak yang larut. Jadi kalau nilai QC lebih kecil dari KC, dulu kita sebut reaksinya berjalan ke kanan. Kalau di sini sekarang kalau QC-nya lebih kecil dari KSP, berarti jumlah yang larutnya akan lebih banyak. Atau di situ tidak terjadi endapan.
Nah, untuk di sini kita sebut QC-nya sebagai QSP. Kadang-kadang so ada yang menyebutnya gitu, sama aja. Jadi quotient of solubility product. Kita tinggal cek aja nih QC atau QSP-nya. Nah, tadi kita punya ion Ca2+ sejumlah, kalau lupa kita lihat lagi, ion Ca2+-nya itu sejumlah 2 milimol. Di dalam larutan yang volume totalnya sekarang menjadi 10 ditambah 10 ml. Jadi volume totalnya ini jadi 20 ml. Ini jumlah ion Ca2+-nya 2 milimol. Ion OH-nya di sini nih 0,1 milimol. Nah, jadi kalau kita hitung konsentrasi ion Ca2+-nya, berarti jumlah molnya dibagi volume total. Konsentrasi ion OH-nya berarti jumlah mol ion OH- 0,1 milimol dalam volume totalnya 20 ml. Nah, kalau kita hitung ini jadi 0,1 dikali 0,1 per 20 kuadrat. 0,1 per 20 itu berarti jadi 0,005 5 kali 10 pangkat min 2 dikuadratkan. Nanti kalau dihitung ini akan menjadi 10 pangkat min 1 dikali 25 dikali 10 pangkat min 4. Berarti 25 dikali 10 pangkat min 5. Atau 2,5 dikali 10 pangkat min 4. Nah, sementara tadi nilai KSP-nya itu adalah 8 dikali 10 pangkat min 6. Kita bandingkan aja nih mana yang lebih besar, QC-nya atau QSP-nya atau KSP-nya nih yang lebih besar yang mana? Kelihatan di sini yang lebih besar ini ya. Nah, kalau QC lebih besar dari KSP, berarti reaksi ini nilai konsentrasi Ca dan OH-nya itu udah terlalu besar. Jadi reaksi harus bergeser ke kiri, bergeser ke pihak yang solid. Berarti di sini akan terbentuk endapan atau campuran ini akan mengendap. Gitu. Nah, kita lihat lagi contoh berikutnya. Nomor 10. Ke dalam 10 ml larutan CaCl2 0,2 molar ditambahkan larutan NH3 dan NH4 2 kali SO4. Di sini ada 3 larutan. Yang pertama CaCl2 10 ml 0,2 molar. Jadi kalau kita hitung jumlah molnya 2 milimol. Nah, CaCl2 ini adalah senyawa yang mudah larut. Jadi seluruhnya larut menjadi kation dan anionnya. Jadi nanti kita akan memperoleh ion Ca2+ dan ion Cl- masing-masing sejumlah 2 milimol dan 4 milimol. Nah, itu larutan yang pertama. Larutan yang kedua, NH3 dan NH4 2 kali SO4. Amonia dan amonium sulfat. Pasti masih ingat. Campuran yang kayak begini nanti jadi buffer ya. Kenapa sih jadi buffer? Karena di sini ion senyawa NH3 itu adalah senyawa basa lemah. Jadi reaksi penguraiannya kita abaikan. Nah, kita punya NH3-nya 10 ml 0,1 mol. Jadi kita anggap aja udah dia tetap 0,1 mol. Tidak terurai. Penguraiannya kita abaikan. Nah, sementara amonium sulfatnya itu di sini 10 ml 0,1 mol juga. Bener deh. Ya, 0,1 mol 10 ml. Nah, berarti kan seluruh NH4 2 kali SO4 terurai ya. Jadi kalau
Ini saya tuker dulu karena volumenya nanti nggak ngaruh ya, kan saya akan menghitung jumlah molnya dulu. Nah, nanti seluruh amonium sulfat terurai menjadi kation dan anionnya. Jadi di akhir udah nggak ada lagi, kita akan punya 0,2 mol ion amonium dan 0,1 mol ion sulfat. Nah, di sini ada pasangan asam basa konjugasi. Pasangannya itu adalah NH3 dan NH4+. Di sini akan dihasilkan larutan penyangga yang sifatnya basa. Cara menghitung konsentrasi ion OH- yang dihasilkannya adalah seperti ini. Nah, jadi konsentrasi ion OH-nya adalah Kb. Kb-nya ada di soal. 1 kali 10 pangkat min 5 dikali jumlah mol ion NH3 0,1 mol dibagi jumlah mol ion NH4. Nah, ini jadi konsentrasi ion OH-nya adalah 0,5 dikali 10 pangkat min 5 atau 5 dikali 10 pangkat min 6 mol per liter atau molar. Nah, kalau digambarkan berarti saya pindah ke sini ya. Nanti di dalam campuran kita yang volumenya tadi volume si CL2-nya aja 10 ml nih ya. Volume basanya 10 ml, volume garamnya atau dari sini ada asam konjugasinya 10 ml. Jadi total larutan kita nanti volumenya 30 ml. Di sini ada ion Ca2+, ada ion Cl-, dan ada ion OH- dari basanya. Nah, Ca2+-nya jumlahnya adalah 2 milimol. Kemudian ion OH-nya 5 kali 10 pangkat min 6 mol per liter. Nah, kalau kita hitung jumlah molnya berarti molaritasnya atau konsentrasinya dikali volume. Volumenya berarti gabungan antara basa sama asam konjugasinya ya, 10 ml sama 10 ml nih. 20 ml. Jadi 1 kali 10 pangkat min 4 milimol. Nah, nanti karena kita diberitahu KSP CaOH 2 kali, berarti ada kemungkinan nih Ca kalau berinteraksi sama OH bisa mengendap. Asalkan nilai kosien reaksinya atau QC-nya atau QSP-nya itu lebih besar daripada KSP-nya. Nah, kita cek dulu CaOH 2 kali ini. Kalau terlarut dia jadi ion Ca dan ion OH-. Berarti hasil kali kelarutannya itu gini nih cara ngitungnya. Nah, ion Ca2+-nya tadi kita udah lihat di campuran ini adalah 2 milimol dalam 30 ml. Jadi konsentrasinya 2 milimol bagi 30 ml volume total campuran. Konsentrasi ion OH-nya berarti ion OH-nya 10 pangkat min 4 milimol. Volumenya sama 30 ml. Kan udah jadi dicampurin. Nah, ini 2/30 berarti jadi 1/15 dikali. Ini kalau kita hitung jadi 10 pangkat min 8 per 30 kuadrat ya, jadi 900. Nah, ini kalau dihitung berarti QC-nya adalah, kita hitung dulu, 1/15 dikali dibagi 900 dulu deh. Ini jadi 7 dikali, saya bulatkan ini angkanya. 10 pangkat min 1, 2, 3, 4. Pangkat min 5. Kali lagi 10 pangkat min 8. Berarti 7 dikali 10 pangkat min 13. Sementara KSP CaOH 2 kali tadi diketahui di soal adalah ini.
8 dikali 10 pangkat min 6. Nah, di sini hasil kali kelarutannya lebih kecil ya daripada KSP-nya. Hasil kali konsentrasi ion-ionnya lebih kecil. Nah, kalau lebih kecil berarti reaksi ini kurang bergerak ke kanan. Jadi konsentrasi Ca plus dan OH- kurang banyak. Jadi dia akan bergeser ke kanan, bergeser ke pihak yang larut. Jadi campuran ini tidak akan mengendap. Nah, gimana nanti kalau seandainya kita ketemu Ki C yang sama dengan KSP? Berarti pada saat itu campuran kita tepat jenuh. Jadi dia udah larut dalam jumlah maksimal dan dia hampir mengendap. Jadi sama seperti konsep kita tentang kelarutan maksimal atau tentang kelarutan.